والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat di mana kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, nikmat di mana kita bisa menundukkan hawa nafsu kita, nikmat kita bisa duduk dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala bentuk larang-larangannya, kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, bimbingan, inayah, sehingga kita bisa menggunakan sisa usia kita, menggunakan waktu-waktu yang kita lewati dengan kebaikan dan amal saleh. Kemudian ucapan salat dan salam untuk junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala taufiknya untuk bisa mengikuti dan mempelajari serta mengamalkan dari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bersama kitab Al-Baqiyatus Salihat, berzikir-zikir setelah salat, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Pada pagi ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan apa saja yang mesti kita baca setelah kita salat. Yang pertama adalah di mana kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang kita baca. Setelahnya kita membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya wal jalali wal ikram. Ini yang harus kita baca. Kemudian setelah kita membaca Allahumma antas salam, maka kita lanjutkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd sekali. Lalu kemudian kita baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca la haula wa la quwata illa billah wa la na'budu illa iyyah wa lahu ni'mah wa lahu al-fadl wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. Kemudian setelahnya kita mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir. Ketika tasbih, tahmid dan takbir, kita sudah mengetahui ada 5 bentuk. Boleh kita membaca tasbih, tahmid dan takbir masing-masing 10 kali. Itu warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca tasbih, tahmid, takbir sebanyak masing-masing 25 kali. Kemudian kita membaca tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali. Dan yang keempat, tasbih, tahmid, takbir disempurnakan 100 dengan membaca takbir
34 kali. Ini masing-masing. Sebelumnya yang ketiga itu adalah 3/3 kali, kemudian disempurnakan dengan 100 menjadi takbirnya dibaca 34 kali. Nah, yang kelima, tasbih, tahmid, takbir dibaca 33 kali, kemudian disempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang warid dari Nabi SAW. Ada 5 bentuk, dan mana saja yang kita amalkan dari 5 bentuk tadi, insya Allah itu adalah dalam rangka mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan tentang di antara bentuk-bentuk zikir yang mesti kita baca selesai salat adalah qiraatu ayatil kursi, wa hiya qauluhu subhanahu wa ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ini kita baca, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya dari Umamah radhiyallahu taala anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubatin la yamna'uhu min dukhulil jannah illa ayyamuta. Nabi mengatakan bahawa barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu yang wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Artinya bahawa jarak dia dengan surga itu dekat sekali. Orang yang mengamalkan ayat kursi ini maka menjadi jalan baginya untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'anallahu wa iyyakum jami'an min ahliha. Semoga kita termasuk orang-orang yang layak dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah di antara tambahan daripada zikir-zikir yang mesti kita baca selesai salat. Jangan pernah kita tinggalkan ayat kursi dalam setiap salat kita. Setelah salat kita baca, kita zikir dan kita ucapkan, sehingga ini dalam rangka mengamalkan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, qala al-musannifu waffaqahullah, was-sunnatu, kata beliau, was-sunnah ay yajhar al-musalli bihadhihi al-adhkar kulliha. Hendaknya di antara sunnah dibaca dengan jahar, illa ayat al-kursi fayaqra'uha sirran, kecuali ayat kursi dibaca dengan sir. Nah, makna di mana kita membaca zahar ya bukan berarti kita harus bersih bersama-sama. Artinya kata muallif kitab bahwa wal jahru raf'us saut ma qasdi isma'i ghairi, kita mengeraskan suara dengan tujuan agar orang terdengar. Walau lam yasma', artinya walaupun dia tidak mendengar, kita baca, kita kuatkan dengan rangka, dengan tujuan untuk mendengarkan orang lain. Wa amal israr fa huwa khafdus saut ma'adam qasdi isma'i ghairi walau sami'. Nah, oleh karenanya kita zikir-zikir sebelum ayat kursi itu kita baca dengan al-ijhar, dimudahkan kita untuk melafazkannya dengan tujuan orang yang lain bisa mendengarkan. Ingat sekali lagi bahwa menjaharkan bukan berarti kita mesti bersama-sama menggunakan mic ya, kemudian kita dipimpin oleh satu orang, tidak mesti. Kita baca subhanallah, 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 kita baca, dan itu menjadi sebuah syiar bahwa kita subhanallah, kita melaksanakan dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
eh, seperti yang didengarkan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu kana yaqul kana raf'u as-sawti bidzikri ba'da as-salati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha dalun ala al-jahri wa ikhtarahu jama'atun min al-muhaqqiqin ka Abi Ja'far ibn Jarir wa Abi Muhammad ibn Hazm wa Abi al-Abbas ibn Taymiyah Abi al-Faraj ibn Rajab rahimahullah ta'ala khilafan للمشهور من المذاهب الأربعة فالمشهور في المذاهب الأربعة أن السنة الإصرار. Di antara para ulama yang menyebutkan seperti yang disampaikan tadi bahwa empat mazhab maka mereka memilih pendapat yang mengatakan al-israr di mana kita mengecilkan suara kita. Walladhi yadhhar anna sunnah hiyal al-jahr. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Kemudian di antara perkataan yang mesti kita lihat juga, qala al-musannif wafaqallah ta'ala, tanbih, beliau mengingatkan satu hal, la yalzam tertibuha kama dzukira. Dalam bacaan-bacaan zikir tadi tidak mesti kita baca dalam urutan-urutan yang 5 istighfar, kecuali kata beliau fi ma'adal awal wa tsani, kecuali yang pertama istighfar 3 kali, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, setelahnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, fi ma'adal awal wa tsani wa ghayatuhu. Ini maksudnya apa kata beliau, tujuannya al-i'anatu ala hifdhiha, kita mencoba untuk menjaganya. Ini yang pertama ya. Tanbihun akhar, waktu adhkari kulli salatin ba'daha ila khuruji waqtiha, wa man i'tadaha fanasiyaha aw shughila anha bila tafritin hatta kharaja waqtuha qalaha ba'daha. Ini juga menjadi solusi bagi kita yang mungkin karena kesibukan, karena banyak hal-hal yang mesti kita kerjakan, maka waktu salat, waktu zikir, selesai salat, setelah waktu azkarin kulli salatin ba'daha ila khuruji waqtiha, artinya sampai waktu selesai. Wa man i'tadaha fanasiya, dan siapa yang membaca zikir kemudian dan lupa, misalnya dalam bab tertentu, dalam kondisi tertentu kita iltizam dengan zikir itu, kemudian kita lupa, au syughila anha, kemudian ada bab-bab pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita lalai, ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa melakukan atau membaca zikir-zikir itu, sesuatu yang membuat kita sibuk, bila tafrid ya, hatta kharaja waktu, sampai waktu selesai maka kita baca setelahnya. Beginilah kita bahwa mesti tetap dibaca walaupun sudah selesai dari waktu yang ada, kita tetap menjaga. Ini dua hal ini mesti kita urutkan, tidak mesti kita urutkan kecuali yang pertama dan kedua, ayat kursi, kemudian la ilaha illallah, tasbih, itu boleh saja di mana kita membacanya. Dan yang kedua, kita mesti membaca dari waktu-waktu salat. Jika ada hal-hal yang membuat kita sibuk tidak bisa membaca pada saat itu, maka kita boleh membaca setelahnya dan kita ulang. Nah, ini adalah penjelasan dari Syekh, wa ja'alahu ala hadhihi sifah fi hadhihi risalah wa ghairiha al-murad minhu al-i'ana ala hifdhiha, ay fa innal i'anata ala hifdzi al-azkari matlubatun syar'an. Kata beliau, ini mestilah kita minta tolong kepada Allah bahwa menjaga zikir sesuatu yang masyru' dalam agama kita. Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, lamma arsyada Aliyan ila su'al al-hidayati was-sadad, qala lahu qul Allahumma hdini wa saddidni wadhkur bil huda hidayataka at-tariq wa bis sadadi sadad as-saham. Ini memang dalam penjelasan ini Nabi SAW memerintahkan untuk meminta hidayah, minta petunjuk, meminta di mana kita terus diberikan
taufik dari Allah, kemudian berada di atas zikir, ya, dan jalan yang benar. Dan ini adalah salah satu bentuk di mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, kemudian dari penjelasan musannif kitab ini, wan naw'u tsani al-azkar allati tuqalu dubur as-salawatin nawafil wa huma dzikrani. Kemudian beliau setelah membahas zikir-zikir setelah salat wajib, kemudian dia membahas setelah salat-salat sunnah apa saja zikir-zikir yang mesti kita baca. Ya. Yang pertama kata beliau an-naw'ani, an-naw'u tsani maksudnya minal azkar allati tuqalu ba'da salawat, ya, jenis yang kedua dari zikir-zikir yang kita baca selesai salat, al-azkar allati tuqalu dubur as-salawatil nawafil, di akhir atau selesai salat-salat nawafil, yang maksudnya setelah salam, wa huma dzikrani, yaitu dua zikir, ma'adahuma imma annahu lam yathbut riwayatan wa hadha kathir. Kata beliau, ada yang sampai kepada kita riwayat-riwayat, tapi kemudian itu zikir-zikirnya sampai kepada kita, namun riwayat-riwayat itu tidak ada. Wa hadha kathir, dan ini sangat banyak. Kata beliau, aw lam yathbut dirayatan kad-du'a alladhi yakunu ba'da salatil istikhara wa qaul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik, dan seterusnya ila tamami hadha dzikr al-warid, fa hadha laysa dzikran yuqalu ba'da salatil istikhara, bal huwa min haqiqati salatil istikhara. Fasalatul istikhara muraqabatun min syai'aini ahaduhuma salat ar-rak'ataini wal akhir ad-du'a al-warid. Bahwa seperti dalam salat sunnah, contoh salat istikhara, bahwa yang kita baca Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, itu bukanlah zikirnya, bukanlah merupakan bagian dari zikirnya. Tapi kata beliau, salat istikhara itu terdiri dua unsur. Yang pertama salat 2 rakaat, yang kedua adalah doa. Dia bukan bagian daripada zikirnya, dan dia adalah bagian daripada doa yang kita baca selesai salat tersebut. Falau shalla rak'ataini thumma lam yad'u lam yakun mustakhiran fala yu'addu dzikran min adhkar as-salawatin nawafil. Kalau dia salat 2 rakaat kemudian tidak membaca doa tersebut, maka dia tidak termasuk orang yang melaksanakan istikhara atau doa atau salat istikhara. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, inilah yang mesti kita pahami, bahwa seperti yang disebutkan oleh muallif, di antara zikir-zikir yang warid setelah salat sunnah seperti Subhanal Malikil Quddus, ini dibaca sebanyak 3 kali, wa tarfa' sautak bitsalitsah, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, dengan mengangkat suara kita pada urutan yang ketiganya, ba'da salatil witir, dan ini dibaca setelah salat witir. Kata beliau, wa hadha an-naw'u al-awwal min al-adhkar allati tuqalu dubur as-salawati nawafil. Inilah zikir yang pertama yang kita baca selesai salat sunnah. Jadi selesai salat wajib tadi sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada pembahasan zikir-zikir yang kita baca selesai salat sunnah, salat witir dan seterusnya. Nah, perlu kita ketahui seperti yang dijelaskan tadi, ada zikir-zikir yang sampai kepada kita namun tidak warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, zikir yang kita baca selesai salat witir adalah Subhana Malikil Quddus sebanyak 3 kali, dan ditinggikan suaranya pada yang ketiganya. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin, kita subhanallah, bab-bab seperti ini adalah menjadi penting. Terkadang terlalaikan oleh kita, tidak kita iltizam dengan bacaan-bacaan seperti ini. Maka sekali lagi, Subhana Malikil Quddus ini dibaca 3 kali. Nah, disebutkan oleh mu'alif kitab, adapun tambahan yang disebutkan Rabbul Malaikati war Ruh, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa hazihi ziyada
dha'ifatun la tasih. Jadi cukup membaca apa? Subhanal malikil quddus, tidak perlu ditambahkan dengan Rabbul malaikati warruh. Ini tambahannya dinilai dhaif sama beliau. Fadhikrul masyru' ba'da al-witr ay yuqal atau yaqul subhanal malikil quddus 3 marat, dibaca 3 kali, yarfa' as-sautahu bits-tsalitsa, dan diangkat satu, ditinggikan suaranya pada yang ketiga. Kemudian di antara perkara yang beliau juga ingatkan adalah tentang zikir yang kedua, wa na'utsani, kata beliau, dibaca selesai salat sunnah, yaitu Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, dibaca 100 marrah, 100 kali, ba'da salatid duha. Ini kata beliau dibaca 100 kali setelah salat duha. Ini berdasarkan hadis seorang laki-laki dari Ansar yang berkata, marratu ala Rasulullah SAW, aku berjalan melewati Nabi, wa huwa yusalli duha, Nabi salat duha, fasami'tuhu yaqulu Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, hatta a'adadtu 100 marrah, aku hitung sampai 100 kali. Waqtulufa fi isnadihi wa matnihi, ya, dengan sanad dan matanya berbeda pendapat para ulama. Wal mahfudz fihi hadha al-lafz min rajulin min al-ansar wa isnaduhu sahih. Oleh ikhwani, kata beliau, wa ikhtalafa al-ulama fi ta'yinihi dhikran li ayyi salawat li ikhtilafi riwayat al-warida fihi ala qawlain. Para ulama di sini berbeda pendapat. Kemudian mereka mengatakan yang pertama, annahu dzikrun yuqalu ba'da as-salawatil maktubah, wa hadha qawlu Abi Bakar ibn Abi Syaibah wa Abi Abdurrahman An-Nasa'i, dan diikuti oleh Syekh Albani. Artinya yang 100 kali tadi bisa kita baca setelah salat wajib. Dan yang kedua adalah annahu yaquluhu ba'da salatid duha, wa hadha ikhtiyarul Hafidz Ibn Abi Bakar Al-Baihaqi, dan yang rajih insyaallah kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Artinya jika kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk melaksanakan salat duha, maka bacalah zikir ini 100 kali setelah salat duha tersebut, seperti yang sampai dan dinilai oleh para ulama berdasarkan para rawi dan dari sisi matan yang sampai juga dia katakan oleh Syekh Saleh dengan isnaduhu sahih. Ikhwani wa akhwati fi din, fahadha adh-dhikr muttafaq alayhi annahu min al-adhkar allati tata'allaqu bi dubur as-salawat, lakin minhum man yaj'aluhu min dhikri dubur as-salawat al-maktubah, wa minhum man yaj'aluhu dubur salat an-nafilah wa hiya salat ad-duha, wa hadha huwa al-qawl as-sahih. Wa hadhani dhikrani huma adh-dhikrani al-mashru'ani ba'da salat an-nafilah. Dua zikir yang sudah kita baca tadi adalah dua zikir yang masyru' selesai salat nafilah, selesai salat witir, dan selesai salat duha. Wa ma'ada hadha, kata beliau, selain dua ini, falaisa ba'dahu dzikrun, dan itu tidak dianggap zikir li salatin nawafil, bagi salat-salat sunnah. Falau anna insanan shalla ratibatal fajr la yakulu dubraha syai'an. Kalau misalnya ada orang salat sunat fajar, maka tidak ada yang baca setelahnya, li'annaha salat nafilah lam yarid laha dzikir. Wa amma ma yaf'aluhu ba'du an-nas man yaqulu astaghfirullah 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 Allahumma anta salam, fa hadha mukhtassun bis salatil maktubati duna salawatin nafilah. Kata beliau, kalau yang zikir kita baca tadi itu seperti istighfar Allahumma anta salam, itu terkait dengan salat-salat wajib. Maka wa hadha akhirul bayan li ma'ani hadzal kitab bima yunasibul maqam. Maka selesailah beliau menjelaskan zikir-zikir yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tamma syarf fi majlisin wahidin lailatul jum'ati tsani min syahri dzil hijjah sanata 35 ba'da al-mi'ah wal alif fil masjidil haram bi madinati Makkah al-Mukarramah. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Saleh ya di penjelasan-penjelasan yang sempurna tentang zikir-zikir ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya membaca dan mengamalkan zikir-zikir yang warid dari Nabi SAW tentang apa yang mesti kita baca selesai salat wajib,
dan apa yang mesti kita baca selesai salat-salat sunnah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita bersama dan berkahi amalan-amalan kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang ya wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, yang kemudian Allah sediakan baginya ampunan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.